Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Kekalahan 1-0 Timnas Indonesia di ajang Asian Games oleh tim yang pernah dibantai Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 Cina Taipei berbuntut panjang. Polemik terjadi di tubuh PSSI dan pecinta Timnas Indonesia. Para pecinta Timnas menyalahkan para klub yang tak mau lepas pemain ke Timnas, sehingga membuat Indra Syafri kesulitan racik pemain dengan pemain seadanya. Para pecinta Timnas pun menyalahkan Erick Thohir yang dianggap tak tegas dan pilih kasih. Contoh, Eto'o pernah marah dan nyindir PSM dan Persija lantaran tak melepas pemain ke AFF, tapi giliran klubnya sendiri yang gak lepas Sananta, Eto'o tak bereaksi. Nah, ini akan berbuntut panjang nih, sebab selain gelaran-gelaran AFF seperti SEA Games dan Asian Games, ternyata Piala Asia 23 pun tak diakui oleh FIFA. Alias ini turnamen tuh hanyalah turnamen biasa, alias turnamen abal-abal yang tak diakui oleh FIFA. Tak ada yang akan didapat Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Ranking FIFA pun tak akan naik, sebab FIFA hanya mengakui Piala Asia Senior saja yang setara dengan UEFA Cup. Nah, di ajang Asian Games ini, para klub ini ogah lepas pemain, sebab bukan cuma ajang ini ajang abal-abal yang bukan kalender FIFA, tapi di ajang ini pun rawan kecurangan dan pemain pun terlantar. Nggak dilepas Persolo, Sananta nggak dilepas ke timnas. Ya memang bukan FIFA Matchday, tapi kan inilah kenapa kita ingin sinergikan yang namanya kalender liga dan kalender tim nasional. Ya, dan saya bilang tidak polemik, jangan diadu-adu dulu kenapa ini kan sama. Kita cari solusi sama-sama ya. Tetapi saya udah meminta liga khususnya buat AFC U23 bulan April, saya memohon liga berhenti sebentar. Tak ada polemik katanya cuy. Giliran Persis Solo nggak lepas pemain bilang gitu. Giliran klub lain nggak lepas pemain, wah ngamuk-ngamuk. Di sini Eto'o ingin jadwal liga kita ini sesuai dengan kalender FIFA dan sesuai dengan jadwal liga di seluruh dunia. Ini sulit. Sebab kalaupun operator ini alias PT LIB ini didesak buat menyamakan Liga Indonesia dengan Liga luar negeri, jadwalnya apa bisa? Sementara di Liga Konoha ini terlalu banyak mafianya. Bisa saja kan tiba-tiba liga berhenti lantaran konspirasi, kayak musim kemarin tiba-tiba ada tragedi Kanjuruhan. Dan kita tahulah AFF maupun AFC ini kalau bikin jadwal turnamen seenak jidatnya, nggak peduli liga lagi jalan apa enggak. Padahal nggak ada yang didapat kok di ajang AFF dan AFC, poin FIFA pun nggak ada. Yang ada tuh cuma adu gengsi aja biar AFC ini dianggap bisa sama bagusnya dengan UEFA. Entahlah, liar ngurusin negara Konoha mah. PSSI uring-uringan kalau timnasnya jeblok, sementara PSSI nggak peduli sama liga dan selalu bilang liga itu udah ada yang urus, ya operator. Giliran timnasnya kehilangan orang, PSSI nyalahin liga. Gimana sih? Kalau ditanya bisa nggak sih liga kita ini jadwalnya sesuai dengan liga luar negeri, sebenarnya sih bisa-bisa aja sih ya. Liga luar itu biasanya kick off-nya itu bulan Agustus dan berakhirnya itu Mei kalau nggak salah ya. Nah, liga kita ini bisa nggak selesainya Mei 2024? Nah, kalau bisa selesai Mei 2024 berarti bisa dong ngikutin jadwal sesuai yang jadwal liga luar negeri. Nah, gimana caranya agar liga kita ini bisa berhenti bulan Mei? Sementara katanya PSSI mintanya bulan 4 pas ada Piala Asia liga ini di stop. Ya mau nggak mau LIB susun ulang jadwal. Ya bisa saja klub ini seminggu 2 kali main agar waktu yang kosong atau waktu yang hilang sebulan itu bisa dipenuhi nanti atau mungkin ditutupi di laga-laga sekarang ini dan bulan Mei ini bisa di stop ataupun berakhir ya, dan kita bisa mengikuti jadwal-jadwal luar negeri gitu. Kita beralih ke berita klub. Ntar dulu, sebelum kita beralih ke berita klub, ini kita mau jawab pertanyaan dulu nih yang nanya di komentar. Bang, kenapa Akmal Marhali ada dalam Satgas Anti Mafia Bola? Ya meneketehe, ini kan emang ciri khasnya PSSI, selalu suka sama orang yang kontroversi, yang bisanya cuma celingak-celinguk doang tapi nggak ngerti bola.
Najwa Shihab dipilih jadi anggota Satgas itu cuma dijadikan role model alias cover biar kelihatannya itu, wah hebat nih Satgas kita, Najwa Shihab lu dalamnya, kan gitu. Padahal kalau emang PSSI ini mau serius, kenapa nggak Justin Laksana alias Coach Justin itu yang jadi anggota Satgas, yang jelas-jelas ilmu sepak bolanya lebih bagus, rule of the game sepak bola pun lebih paham. Kenapa Akmal? Ya ngertilah kali, masa nggak ngerti gitu juga. Hihi, PSSI gitu loh, cuaks. Dan kalaupun PSSI nunjuk Coach Justin masuk ke dalam anggota Satgas, belum tentu Coach Justinnya pun mau. Sebab dia udah tahu dan udah hafal cuy tabiat PSSI. Di luarnya doang bagus, dalamnya mah ya gitu deh. Ya, semoga aja Najwa Shihab ini gak justru tenggelam di lubang pekatnya PSSI ya. Sebab bagi yang udah tahu dalamnya PSSI, pasti gak bakalan mau masuk ke dalam PSSI. Emang kayak apa sih bang dalamnya PSSI itu? Aduh, ribet banget kalau dijelasin mah. Pokoknya jeliwet pokoknya emang. Dan banyak peraturan yang apa ya, mereka bikin sendiri, mereka juga yang langgar. Salah satu contohnya gini nih, yang lagi rame nih, soal penunjukan Mario Gomez di Bayangkara FC. Lah, apa yang aneh bang? Kan biasa aja. Ntar dulu, ini beda nih. Ente kadang-kadang ente, ntar dulu, ini beda nih. Apa yang beda bang? Lah, bukannya regulasi pelatih Liga 1 itu minimal lisensi AFC Pro ya? Kan Gomez cuma punya lisensi A. Kok bisa sih ditunjuk jadi pelatih Liga 1? Cuaks. Alasan Gomez sih gini, katanya kalau di negara Argentina ataupun lebih tepatnya di negara Amerika Latin sono itu nggak ada tuh yang namanya lisensi A, lisensi B, lisensi C atau D. Yang penting dia ini punya lisensi pelatih dan pernah melatih klub besar, ya bisa dong latih klub. Lah kalau gitu ngapain kemarin repot-repot Stefano Cugura kursus kepelatihan biar dapetin lisensi UEFA Pro? Ngapain juga Uston Nawawi nggak boleh jadi pelatih kepala kalau emang lisensinya harus UEFA Pro atau AFC Pro? Kalau emang ternyata Mario Gomez yang punya lisensi A masih boleh ngelatih Liga 1. Ya masa kalian masih harus dijelasin juga? Ngerti kali kenapa Gomez itu melatih tim penguasa liga. Jadi ya bisa diatur. Bisa diatur. Wanitiro. Di sini kita akan lihat apakah ucapan ketum PSSI yang bilang transformasi sepak bola dan sepak bola Indonesia bersih, apakah ini benar atau cuma judul-judulan? Dari Persija, akun Infocom Jackmania merilis daftar wasit yang dianggapnya sering merugikan Persija Jakarta. Diketahui sekitar 6 wasit ini yang dianggap selalu merugikan Persija, yakni Agus Fauzan Arifin asal Jogja, Noval Adya Faruski asal Bandung, Ginanjar Latif asal Bandung, Rio Permana Putra asal Riau, Yudi Nur Cahya asal Bandung, dan juga Ervan Evandi asal Surabaya. Berarti yang 12 lainnya bagus nih menurut Jackmania. Padahal menurut kami ya belum ada satupun wasit yang bagus di liga kita. Semuanya sama, kadang bagus, kadang hancur. Ya mungkin satu-satunya cara agar para wasit ini bisa berbenah ya kasih hukuman yang tegas buat para wasit ya kayak di luar negeri. Jangan cuma bisanya bilang liga kita ini jadi liga nomor 1 di ASEAN, tapi wasitnya mbrekele. Ya susah kalau gitu mah. Buat para pemain, mungkin bisa coba denger nih kata-kata manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri yang bilang kayak gini nih. Yang paling penting satu lagi, jangan terpengaruh sama wasit. Udah wasitnya mau ngapain, mau nyilakain kita biarin aja. Kita fokus pada pertandingan kita sendiri. Fokus. Maksudnya adalah jangan terlalu bergantung sama wasit. Tapi ya udahlah, main aja, biarin wasitnya mau gimana kayak mau gimana gitu. Kita ke Persib Bandung. Apa yang sama dengan Persib musim ini dengan musim lalu? Banyak. Mulai dari dipecatnya pelatih di pekan ketiga, lalu juga hukuman kombis yang sama gedenya. Dan yang terbaru ternyata di pekan 12 ini Persib ada di posisi 7. Ini sama persis dengan musim lalu. Musim lalu pun di pekan ke-12 Persib ada di urutan ke-7. Lalu apa ini artinya Persib akan
mampu finish di 4 besar di akhir musim? Dan apakah Persib akan kembali jadi runner up? Ini yang patut dicatat dan dicermati oleh semua pihak, baik manajemen, pelatih, dan pemain. Inkonsistensi dan juga problem internal, inilah yang jadi penghancur utama Persib di musim lalu. Pelatih Persib harus benar-benar jeli melihat situasi di Persib, pilih siapa saja pemain yang dibutuhkan dan berkontribusi dan siapa saja yang tidak. Memang cari pemain di jalan transfer itu sulit, tapi bukan berarti tak bisa dapatkan pemain lo ya. Nah ini banyak banget yang nanya dan banyak banget kabar yang beredar. Katanya Levi Madinda ini resmi dipulangkan ke JDT sebab JDT nggak mau lepas Levi ke Persib. Benarkah? Dan katanya posisi Levi ini akan digantikan oleh William Pluim. Cius, ini apa? Kami kembali pastikan dan menjawab, ini semua masih rumor lo ya. Jangankan Persib, kami aja puyeng nggak tahu gimana caranya ngatasin ini semua. Levi emang lagi bagus-bagusnya di Persib, tapi Levi ini bukan punyanya Persib. Sementara pemain yang asli punyanya Persib, si Tiron Delpino, ngotot hayang balik deui. Dan sekarang ada isu William Pluim ke Persib buat gantiin Levi. Puyeng nggak tuh? Lalu seberapa besar sih peluang William Pluim ke Persib? Buat kami sih peluangnya 70%. Kenapa demikian? Pluim ini ke Persib diminta oleh diminta oleh Mark Klok, sebab Klok ini adalah pemain CS-nya Pluim. Apalagi kita tahu lah Klok ini kan di Persib kapten, yang otomatis omongan kapten itu didengar sama pelatih. Tapi patut diingat, selain Persib ada beberapa klub yang juga berminat sama Pluim. Seperti Persija katanya yang mau nuker nih Simic atau barteran Simic dengan Pluim. Lalu juga ada Dewa United yang katanya sih bersedia menampung Pluim andai dilepas oleh PSM Makassar buat menggantikan Majid Osman nih. Lalu kabarnya ada Persis Solo juga yang katanya sih berminat nih buat datengin Pluim buat menggantiin Rodriguez ataupun juga Ronny Gonzalez. Jadi buat Persib ya udah sih biarkan pelatih yang menilai. Toh dia juga yang lebih tahu kok, dia punya pandangan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang tidak. Ya gitu aja ya. Apalagi PSM pun tak akan mudah melepas Pluim sebab terlihat jelas saat kalah dari Haipong 3-0 tak adanya Pluim dan Yuran benar-benar terasa bagi permainan tim Juku Eja. Permainan PSM kacau, tak ada pola, dan terlihat para pemain PSM ini seperti nggak 100% fight. Dengan kenyataan ini, apakah mau PSM melepas sang maestro? Ya PSM sih nggak mau ya, tapi kalau si pemainnya mau, gimana tuh? Kita ke Liga 2. Seperti yang sudah kami duga, moncernya King Eze di Liga 2 membuat sejumlah klub Liga 1 kepincut buat mendapatkan Eze. Lalu ada klub mana aja sih? Yang pertama yang paling ngotot tentu saja tim Bali United. Katanya sih EJ Celnduasel ini buat menggantikan Jefferson Asis yang melempem. Yang kedua Persija Jakarta. King EJ kabarnya akan diduetkan dengan Tocantins, andai Tocantins direkrut ya, dan melepas Simic dan Gajos. Yang ketiga Persikabo pun kabarnya ikut-ikutan nih memburu pemain asal Chad ini. Yang keempat, Bayangkara FC kabarnya akan datangkan kembali EJ Celnduasel. Dengan embel-embel ada Aba Gomez dan katanya duo Jones akan diduetin lagi di Bayangkara FC. Yang kelima, PSS Sleman yang kabarnya akan melepas Yeven Bokashvili dan menggantinya dengan EJ Celnduasel. Pertanyaannya cuma satu, apakah Putra Siregar selaku pemilik Bekasi City FC mau melepas EJ? Karena kalau soal duit mah udah nggak usah diragukan lagi nih si pemilik PS Store ini. Jadi emang berat kayaknya buat tim Liga 1 mendapatkan EJ, tapi ya sepak bola mah apapun bisa terjadi.